Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anak, untuk hari ini sebelum kita mulai pembelajaran kita mulai dengan bacaan bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja. Kemarin di Zoom, Bu Ida sudah menjelaskan tentang kompetensi dasar yang akan kita pelajari bersama di pelajaran kita sejarah kebudayaan Islam dengan materi yang pertama adalah sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Ini yang kemarin Bu Ida share ya di Zoom kemarin. Bu Ida hanya mengingatkan kembali ya. Untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari selama satu semester ini ada 4 ya anak-anak ya. Bu Ida hanya mengingatkan saja yang pertama, meyakini bahwa berkembangnya Islam di Nusantara sebagai bukti Islam rahmatan lil alamin. Yang kedua, menunjukkan perilaku cinta tanah air sebagai implementasi mempelajari sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Selanjutnya, yang ketiga, memahami sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Dan yang terakhir, menyajikan rangkaian sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Oke, kita lanjutkan. Nah, di materi ini nanti Bu Ida akan membagi 3 tema ya. Tema pertama, kondisi masyarakat Nusantara sebelum kedatangan Islam. Terus yang kedua, alur perjalanan dakwah di Nusantara. Itu tema 1. Untuk yang tema 2, ada materi tentang saluran masuknya Islam di Nusantara dan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Dan tema yang ketiga, yaitu peran Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di Jawa, faktor-faktor penyebab Islam mudah diterima di Nusantara, dan yang terakhir, hikmah masuknya Islam di Nusantara. Kita langsung ya ke tema yang pertama, yaitu kondisi masyarakat Nusantara sebelum kedatangan Islam. Kita akan membahas yang pertama tentang kondisi politik dan ekonomi. Di sini nanti Bu Ida akan menyampaikan beberapa hal tentang bagaimana sih kondisi politik dan ekonomi sebelum kedatangan Islam di Nusantara ini gitu ya. Yang pertama, pada abad ke-7 sampai ke-12, waktu itu kerajaan Sriwijaya mengalami kejayaan ya. Bisa dilihat dari bidang politik maupun ekonominya. Nah, itu kenapa gitu ya? Karena di kerajaan Sriwijaya itu didukung oleh kondisinya yang cukup potensial, yaitu sebagai kerajaan maritim dan juga sebagai jalur perdagangan internasional. Nah, karena sebagai pelabuhan ini, maka Sriwijaya menjadi pusat perdagangan dan kekuasaan di waktu itu gitu ya. Sebagian dari Semenanjung Malaya, Selat Malaka, Sumatera Utara, Selat Sunda, yang semuanya merupakan kekuasaannya Sriwijaya gitu ya. Nah, selain itu, sebagai pusat perdagangan juga dikunjungi oleh pedagang dari Persia, Arab, Cina yang memperdagangkan barang-barang dari negerinya atau dari negeri yang dilaluinya. Sedangkan pedagang Jawa membelinya dan menjual rempah-rempah. Nah, ketika masuk ke abad ke-13, ternyata kerajaan Sriwijaya ini mengalami kemunduran gitu ya. Di mana kekayaan alamnya tidak menghasilkan, terus dibandingkan dengan yang di luar kerajaan Sriwijaya ini sangat sedikit sekali gitu ya. Nah, dengan kondisi itu kerajaan Sriwijaya menerapkan bea cukai yang mahal bagi kapal-kapal yang berlabuh di pelabuhan-pelabuhannya, bahkan memaksa agar kapal-kapal asing berlabuh di pelabuhannya gitu ya. Kalau misalnya dengan tindakan itu
kerajaan Sriwijaya ini berharap bisa teratasi gitu. Tapi kenapa? Malah justru sebaliknya gitu ya. Kapal-kapal asing ini malah tidak mau berlabuh di Sriwijaya. Nah, selain itu juga diperburuk dengan serangan kerajaan Singosari dari Jawa melalui ekspedisi Pamalayu. Dengan Pamalayu ini, supremasi kerajaan Singosari dapat diletakkan di bekas daerah pengaruh Sriwijaya di Sumatera. Setelah Singosari berkuasa, kemudian muncul Majapahit sebagai kekuatan kerajaan yang memiliki pengaruh yang sangat besar. Nah, kemunculan Majapahit ini semakin melemah kedudukan Sriwijaya. Majapahit pun pernah tampil sebagai supremasi kekuasaan di wilayah Nusantara setelah Sriwijaya runtuh. Nah, kerajaan Majapahit ini juga mengalami masa kejayaan seperti yang di kerajaan Sriwijaya tadi gitu ya, yaitu ketika kekuasaannya Raja Hayam Wuruk dan patihnya yang terkenal siapa yo? Ya, betul. Patihnya adalah Patih Gajah Mada yang terkenal dengan sumpah palapanya gitu ya. Nah, Gajah Mada ini melakukan perluasan ke seluruh wilayah sehingga waktu itu sangat berkuasa. Tetapi di tahun 1478 Majapahit mengalami kemunduran. Karena apa? Yaitu karena konflik internal. Peradaban Hindu-Buddha sangat berpengaruh pada pembentukan struktur masyarakat di Nusantara. Masyarakat yang Hinduistis merupakan masyarakat dengan struktur yang hierarkis. Artinya, masyarakat yang mengenal kasta, yaitu ada kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Hubungan antar kasta ini bersifat vertikal yang sempit, artinya interaksi antar individu hanya terjadi pada kelompok kastanya sendiri. Nah, itu ya untuk yang kondisi politik dan ekonomi. Kita lanjutkan ke kondisi sosial budaya Indonesia sebelum masuknya Islam. Sebelum kedatangan Islam di wilayah Nusantara, peradaban yang pernah muncul dan mampu membangun suatu struktur masyarakat yang mapan yaitu Hindu dan Buddha yang sudah tadi disampaikan di depan ya. Ada kasta-kasta ya. Ada kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Dalam konsepsi Hindu-Buddha, hubungan antara manusia dan jagat raya ini bagaikan hubungan kesejahteraan antara makrokosmos dan mikrokosmos. Manusia adalah mikrokosmos dan jagat raya adalah makrokosmos. Menurut kepercayaan ini, manusia senantiasa berada di bawah pengaruh tenaga-tenaga yang bersumber pada penjuru mata angin, bintang-bintang, dan langit-langit. Jadi masih percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, tenaga-tenaga ini mungkin menghasilkan kemakmuran dan kesejahteraan atau berakibat kehancuran. Terjadinya kesejahteraan atau kehancuran bergantung pada dapat tidaknya individu dan kelompok masyarakat, terutama sekali negara, berhasil menyelaraskan kehidupan dan kegiatan mereka dengan jagat raya. Keselarasan antara kerajaan dan jagat raya dapat dicapai dengan menyusun kerajaan itu sebagai gambaran sebuah jagat raya dalam bentuk kecil. Jadi, penguasa makrokosmos di sini adalah dewa, sedangkan penguasa mikrokosmosnya adalah raja, sehingga lahirlah konsep dewa dan raja. Raja adalah wakil dewa di muka bumi. Kedudukan raja dianggap sebagai titisan atau inkarnasi dari dewa, atau sebagai keturunan, atau sebagai kedua-duanya, baik sebagai penitisan ataupun keturunan dewa. Jadi raja di sini memiliki kedudukan yang sangat sentral ya. Hubungannya antara raja dengan rakyat itu membentuk struktur yang patrimonial. Dalam hubungan ini tercipta hubungan kaula dan gusti. Rakyat lebih banyak melakukan kewajibannya. Pemikiran konsep ini tidak memungkinkan adanya suatu bentuk perjanjian sosial atau konsep mengenai kewajiban-kewajiban timbal balik sebagai atasan dan bawahan. Selanjutnya yang kedua adalah alur perjalanan dakwah di Nusantara. Agama Islam itu masuk ke Nusantara atau Indonesia ini mulai dari pesisir pantai ya.
karena kondisi di Nusantara itu adalah maritim. Kemudian dilanjutkan ke daerah-daerah pedalaman oleh para ulama atau penyebar agama Islam. Nah, mengenai kapan Islam masuk ke Indonesia dan siapa pembawanya, terdapat beberapa teori yang mendukungnya. Ada 3 teori yang terkenal ya anak-anak ya. Yang pertama adalah teori Gujarat, yang kedua teori Mekah, dan yang ketiga teori Persia. Nah, ketiga teori ini akan memberikan jawaban tentang permasalahan waktu masuknya Islam ke Indonesia, asal negara, dan tentang pelaku penyebar atau pembawa agama Islam ke Nusantara. Yang pertama, teori Gujarat. Teori Gujarat ini berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dan pembawanya berasal dari Gujarat. Selengkapnya bisa dibaca ya. Yang kedua, teori Mekah. Teori Mekah ini muncul sebagai sanggahan terhadap teori lama, yaitu teori Gujarat, yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan pembawanya berasal dari Mesir. Dasarnya silahkan bisa dilihat di sini ya. Yang ketiga, tentang teori Persia. Ini Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dan pembawanya berasal dari Persia atau Iran. Nah, dasar teori ini yang Bu Ida tulis merah ya, silakan dibaca. Nah, ketiga teori tersebut pada dasarnya masing-masing memiliki kebenaran dan kelemahan. Nah, maka dari itu berdasarkan teori tersebut disimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia dengan jalan damai, yaitu pada abad ke-7 dan mengalami perkembangannya pada abad ke-13. Sebagai pemegang peranan dalam penyebaran Islam adalah bangsa Arab, Persia, dan Gujarat. Oke, demikian bahasan kita tentang tema kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Bu Ida akhiri. Oh iya, kita bersama-sama tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilaik taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.